Sejalan dengan perkembangan teknologi dan media sosial, nampak sekali bagaimana kehidupan dalam hidup yang nyata tercermin di dalam bermedia sosial. Kalau kita ngikuti di media sosial itu ada banyak sekali percakapan-percakapan yang bernada mencemoohkan, mencelah, menyalahkan, menyudutkan, dan menghakimi. Suatu kultur yang tidak sejalan dengan misi dan visi Yesus sendiri. Dan seringkali terjadi dalam kehidupan bermedia sosial ataupun dalam kehidupan nyata, ada banyak manusia yang reaktif, emosional, ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda pandangan. Langsung reaktif. Para psikolog itu menjelaskan mengapa ada orang yang seperti itu. Karena dia tidak mampu memanajemen emosinya. Terjadi pembajakan amigdala. Segala stimulus yang dia dengar, yang dia lihat, yang memicu emosinya itu tidak dikirim ke otak. Orang tidak berpikir jernih dulu, baru memberi respon. Tetapi ketika mendengar stimulus, apapun yang dia dengar dan dia lihat, langsung dikirim ke emosinya. Itu yang disebut dengan pembajakan amigdala. Maka dia menjadi orang yang reaktif, emosional. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu belajar apa yang dilakukan Yesus dalam Injil, dalam kisah Injil hari ini. Ketika didatangi dan di depannya ditempatkan seorang perempuan yang ketangkapan berzina oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan kepadanya ditanyakan bahwa menurut hukum Musa, orang ini, perempuan ini harus dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Yesus tidak segera merespon. Yesus tidak segera menjawab. Bahkan dikatakan dalam Injil tadi, mereka terus-menerus bertanya. Jadi tidak hanya sekali ditanyakan, apa pendapatmu? Tapi penginjil hari ini mengatakan terus-menerus bertanya. Itu berarti lebih dari satu kali. Nah, kadang-kadang kita manusia itu tidak sabar untuk menanggapi sesuatu. Bahkan tidak ditanya pun langsung diberikan reaksi. Seperti di Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Segera secepat mungkin menyatakan pendapat dan seringkali jatuh ke dalam menghakimi orang dalam media sosial. Yesus ini memberi contoh yang baik. Bahkan berkali-kali ditanyakan, dia tidak segera menjawab. Dan dia menunduk ke tanah dan menulis. Banyak penafsir bertanya, apa sih yang ditulis oleh Yesus di tanah itu? Untuk renungan kita hari ini tidak dijelaskan. Saya hanya fokus kepada dia memberi jeda. Tidak langsung respon, tidak reaktif. Tapi dia menunduk ke tanah dan menulis. Ada waktu jeda untuk dia memikirkan jawaban yang benar dan tidak menghakimi satupun. Baik orang Farisi, ahli Taurat, lebih-lebih perempuan ini. Dia beri waktu jeda bagi dirinya, tidak segera menjawab. Dia hening, dia mempertimbangkan jawaban apa yang pas, yang tidak menghakimi orang, yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Lalu dia menjawab,
Siapa yang tidak pernah berdosa, dialah yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Lalu apa yang dilakukan sesudahnya? Dia kembali menunduk ke tanah dan menulis. Dua hal yang dilakukan, menunduk, menulis, lalu memberi jawaban, kemudian kembali menunduk dan menulis. Seakan-akan jawaban itu dirangkul, sisi kiri, sisi kanan, menunduk, menulis, lalu dia menyampaikan. Itu berarti yang paling penting di sini itu adalah menunduk dan menulis, bukan memberi jawaban. Karena jawaban itu sesungguhnya merupakan hasil dari menunduk dan menulis. Yang dalam arti ini memberi jeda, memikirkan baik-baik, mempertimbangkan baik-baik jawaban apa yang pas untuk didengar oleh orang lain. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, saya pernah mengikuti, kebetulan teman Facebook saya ini adalah teman guru saya waktu di Flores. Dia bercerai dengan suaminya. Saya mengikuti percakapan tanpa satu kata pun yang saya berikan, ya. Tidak ada istilahnya apa? Chat-chatan, ditambah-tambah bikin dia marah, tidak. Hanya mendengarkan, melihat, kok seperti ini percakapannya. Percakapan antara suaminya, mantan suaminya dengan dia. Yang isinya adalah saling menyalahkan, maki-maki dan sebagainya di media sosial. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana kultur kehidupan Kristiani kita itu istilahnya ditantang oleh kultur baru dalam bermedia sosial. Orang tidak tahan diri terhadap segala yang dia dengar dan lihat. Segera untuk menyatakan pendapat dan lebih banyak menyalahkan, menyudutkan, menghakimi orang lain. Apalagi berhubungan dengan ras, agama, dan budaya. Sangat sensitif dan memicu banyak pendapat dan penghakiman dan hukuman satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ada banyak psikolog dan para spiritual menawarkan beberapa hal penting agar jeda pribadi ini menjadi kultur kehidupan baru di masa teknologi dan media sosial yang canggih ini. Mari duduk, diam, tenang. Jangan cepat-cepat reaktif. Kalau sedang marah dengan orang, tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan sampai engkau stabil emosinya, baru sampaikan pendapatmu kepada orang yang kamu mau sampaikan. Supaya apa? Pendapatmu, apa yang kau mau katakan itu didengar dengan hatinya dan diterima dengan baik-baik. Yang kedua, puasa terhadap media sosial untuk beberapa menit setiap hari. Lepas itu HP, lepas itu internet, Google itu, supaya tidak tergoda untuk terpicu secara emosional. Kita menjadi pribadi yang tahu diri, mawas diri, sehingga tidak mudah menghakimi orang lain. Itu sih tawarannya untuk kita yang hidup pada zaman modern ini. Jeda diri dalam hidup kita sepanjang hari-hari kita, supaya kita menjadi manusia yang tidak reaktif, emosional, baik di dalam media sosial maupun dalam hidup kita sehari-hari. Introspeksi diri, hening dan tenang, duduk dan menulis di tanah.